Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan kenapa kamu hebat? Karena Tuhan menciptakan kita hebat. Tuhan menciptakan kita sempurna. Yang bikin gak hebat kadang-kadang cuma pikiran kita. Kita berpikir saya banyak masalah, saya banyak persoalan, saya banyak pergumulan, saya diomongin orang, saya difitnah orang. Ya hidup kita jadi susah ya kan. Lalu kemudian kita self pity sama diri kita sendiri. Aduh saya orang susah. Aduh saya kok gak seperti orang lain. Tetapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat. Dan kamu hebat itu mulai dari keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa, yang memampukan kita melakukan segala perkara. Dan yang kedua, kita mau saling mengasihi, kita mau saling bersatu, kita mau saling bergandengan tangan untuk membangun masyarakat yang luar biasa. Karena Indonesia terkenal dengan budayanya gotong royong, ya kan? Jadi karena itu berani saya katakan kalau kita adalah orang Indonesia, maka kita adalah orang-orang hebat. Dan hari ini bersama dengan saya ada orang hebat juga, ya kan? Yang saya percaya saudara akan dapat banyak pelajaran yang luar biasa. Kita jumpai seorang hebat ini. Beliau saya pikir pejabat yang followernya di medsos paling banyak. Dan yang kedua, beliau adalah pejabat yang menurut saya ya kan paling lucu saudara ya kan. Yang ketiga paling santai tetapi karyanya luar biasa. Dan yang keempat saya lihat paling romantis sama istrinya. Itu penting. Ada banyak pejabat kurang romantis sama istrinya. Dan yang terakhir saya pikir salah satu pejabat yang paling milenial dan paling ganteng. Kita jumpai pejabat yang luar biasa ini, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Insinyur Ridwan Kamil. Karena beliau juga seorang arsitek kota yang luar biasa, ya kan? Kang Emil, Pak Gub, terima kasih untuk waktunya ini. Dan hari-hari ini semua bicara tentang COVID. Betul. Sebagian ada yang ketakutan untuk vaksinasinya, sebagian ada yang ngantri untuk vaksinnya. Nah, apa yang terjadi selama ini tentang COVID? Karena Bapak juga kita dengar, Bapak adalah relawan untuk vaksinasi COVID. Ya. Betul. Jadi yang pertama, saya senang tadi intronya luar biasa. Saya selalu nasihatin anak saya, musuhmu adalah dirimu sendiri. Karena di dalam musuh terbesar, ya betul. Musuh terbesar itu diri sendiri. Ya, karena betul. dalam manusia itu ada sisi baik, sisi positif, ada sisi buruk juga. Nah, dua-dua ini bisa menjadi karakter tergantung bagaimana kita memeliharanya. Ya. Ibaratnya itu dalam tubuh kita itu ada serigala lah. Ya. Ada dua serigala. Serigala mana yang akan nurut kepadamu, ya serigala yang sering dikasih makan. Jadi kalau yang sering diturutinya sisi baik, insya Allah kita jadi orang baik. Tapi kalau kita sering menyuapi sisi buruknya, maka kita jadi orang buruk. Nah, jadi itu, ada serigala putih, ada serigala hitam. Iya, dalam tubuh kita. Jadi yang betul, nurut ke kita yang dikasih makan rutin oleh kita. Nah, pandemi ini ujian kepemimpinan, ujian umat manusia. Kepada seorang individu, kepada seorang kepala keluarga, kepada seorang pemimpin masyarakat, kepada Bapak Pendeta, kepada semua ini adalah ujian. Artinya ujian ini kita berdoa semua lulus, karena ada yang patah di tengah jalan, ada yang stres dan sebagainya. Ada yang DO juga. Ada yang DO. Nah, saya sebagai pemimpin tentunya wajah dari warga saya. Saya itu nggak pernah cita-cita Pak jadi pemimpin karena dulunya arsitek, tapi Tuhan belokkan takdir saya. Tiba-tiba saya harus memimpin waktu itu wali kota Bandung 2,5 juta orang. Sekarang memimpin 50 juta orang. Jadi maaf potong, apa yang membuat Bapak dari seorang arsitek? Arsitek itu kan urusannya hitung-hitungan, ya kan, dan pasti semuanya. Nah tiba-tiba politik yang kata orang nggak ada pastinya. Saya itu warga yang marah Pak. Marah kotanya kok nggak ada yang jalan kaki, kotanya kok taman dipagerin, kok orang miskin nggak bisa bahagia, harus bayar kalau mau ke mall kan untuk mencari kebahagiaan, kok beritanya korupsi semua. Saya tuh marah Pak gitu. Ya sudah, saya berdoa kan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kemarahan saya. Ternyata Tuhan memberikan jawabannya, ya kamu harus merebut. Karena
perubahan itu datang dari kekuasaan. Jika kekuasaan dipegang oleh orang baik, maka lahirlah ribuan perubahan yang baik. Kalau kekuasaan dipegang orang buruk, maka keputusannya akan selalu buruk, melahirkan situasi buruk kan gitu. Nah itu Pak, jadi dari rasa kesal, rasa marah, tiba-tiba Tuhan berikan jalan. Akhirnya saya belok Pak, kira-kira gitu. Nah ini kembali serigala hitam, serigala putih. Betul. Marah bisa membuat orang akhirnya berontak, lalu demo-demo nggak jelas, lalu bikin kerusuhan-kerusuhan nggak jelas. Tapi marahnya Bapak justru mengantar Bapak jadi wali kota dan kemudian jadi gubernur. Kedepannya kita nggak tahu lagi. Jadi si marah itu manusiawi, tapi hanya sekadar dipendam di dalam diri. Terus energinya mau dikemanain kan? Mau diekspresikan dalam bentuk kemarahan yang negatif atau diekspresikan menjadi motivasi untuk melawan dan menghapus semua yang saya tidak sukai itu kan. Wah ini luar biasa Pak Gub, karena gini, banyak anak muda sekarang juga marah karena mama dan papanya cerai misalnya, iya kan? Nah, lalu kemarahan dia lontarkan dengan drugs, kemarahan dia lontarkan dengan seks bebas. Tetapi apa yang Pak Gub alami buat saya sangat luar biasa, karena marah, tapi marahnya berpikir, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan menghasilkan bukti yang nyata. Luar biasa, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marahlah, tetapi salurkan dengan berserah pada Tuhan, berdoa, berpikir yang positif. Lumayan, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, saudara, karena marah. Nah, itu. Luar biasa, luar biasa. Aduh, kita sangat diberkati. Terus lanjut. Setelah jadi pemimpin, saya itu dinasihati oleh ibu saya dari sebuah nasihat agama saya, manusia yang terbaik itu manusia yang bermanfaat buat masyarakat. Amin. Jadi judul-judul wali kota, gubernur hanya judul dunia Pak, ya. Seorang ketua RT akan lebih luar biasa di mata Tuhan jika dia amanah, membawa perubahan, dicintai oleh lingkungan RT-nya, ketimbang gubernur, presiden, CEO, apapun yang judulnya mentereng tapi tidak membawa manfaat. Nah itulah makanya saya tiap hari itu tidak boleh bermalas-malasan, karena setiap hari orang menunggu Pak keputusan saya terhadap COVID. Pak ini zona merah apa zona hijau? Pak ini sekolah boleh buka apa tidak? Pak kapan saya divaksin? Pak ini ditutup apa tidak? Itu kan keputusan tidak sederhana. 50 juta orang. Ya, setiap hari saya mengambil minimal 5-10 keputusan yang menyangkut hidup orang lain kan. Wah. Dan itu tanggung jawabnya Tuhan. Contoh yang saya sangat bahagia nih Pak. Waktu saya pertama jadi gubernur, ternyata sekolah belum gratis di Jawa Barat untuk tingkat SMA SMK. Akhirnya saya bilang apa kita nggak punya uang kan? Akhirnya saya buka anggaran selama ini. Oh ternyata anggarannya terlalu banyak diarahkan ke hal-hal yang sifatnya tersier. Akhirnya saya bilang ke seluruh sistem, mari kita berhemat, kurangi perjalanan dinas, kurangi yang tidak perlu, kurangi bagi-bagi uang bansos hibah yang kira-kira kurang efisien. Akhirnya saya bisa menghemat 1,7 triliun untuk sekolah gratis. Ya, jadi itu contoh. Jadi sekarang di Jawa Barat seluruh SD, SMP, SMA gratis ya. Negerinya. Ya. Wow, luar biasa. Dan seluruhnya, baik yang dekat-dekat Jakarta seperti Bodetabek sampai semua yang ujung-ujung dekat Jawa Tengah. Iya. Wow. Termasuk kalau dia sekolahnya di swasta, karena dia miskin dia gratis juga. Kan wewenang saya negeri ya. Kalau swasta kan orang bayar. Tapi kalau dia kepaksa di sekolah di swasta tapi orang tidak mampu ya saya bayar juga. Nah, tetap mendapat fasilitas. Ya, wow. Jadi poinnya jadi pemimpin tuh saya ada di persimpangan Pak. Mau diam boleh, orang juga nggak akan tahu bahwa saya lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi kan nuraninya berontak ya. Dan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang buat memberi apa Anda jadi pemimpin, ini, waktu tiap hari bergerak, tapi tidak membawa kemajuan, perubahan. Nah, COVID hari ini juga sama, sudah 1 tahun umurnya, saya sudah melakukan semua. Jawa Barat itu provinsi pertama yang mendeklarasikan siaga 1 di bulan Februari, Pak, sebelum kasus dimulai. Jawa Barat atas inisiatif kami adalah provinsi pertama yang membeli alat PCR. Zaman PCR semua dipusatkan di Jakarta oleh kementerian, kita beli sendiri ke Korea.
Kemudian kita bikin pusat komando COVID dan lain sebagainya, membuat alat-alat antigen sendiri dan seterusnya. Nah, tidak ada cara paling cepat kecuali vaksin. Tapi vaksin itu kan harus dibuat percobaan, Pak. Iya. Tes pertama di bawah 100 orang, tes kedua di bawah 1.000 orang, tes terakhir harus dites massal di atas 1.000 orang. Nah, tahun lalu nggak ada yang mau, Pak, jadi relawan karena takut hoax banyak kan. Akhirnya ibu saya menasehati anakku, dia bilang, kalau ada susah, kamu di depan, rakyat di belakang. Wow. Kalau ada senang, rakyat yang di depan, kamu yang di belakang. Nasihat luar biasa. Ya, vaksin itu bukan senang. Dulu itu dianggap itu sebuah kekhawatiran kan. Takut katanya berubah jadi hijau, jadi Hulk, atau jadi Spider-Man. Oh, pokoknya macam-macam kan, dan sebagainya. Oh, berarti tes vaksin itu adalah kekhawatiran. Nah, kalau khawatir berarti pemimpin yang di depan. Makanya saya jadi relawan di bulan Agustus September. Gara-gara saya daftar sebagai orang nomor 1 di wilayah saya, barulah ribuan orang rakyat saya ikut. Itulah contoh, Pak. The best leadership is leadership by example, ya. Kepemimpinan terbaik itu dengan keteladanan. Nggak usah banyak omong, nggak usah banyak teori. Masyarakat akan melihat gestur kita. Kalau gestur kita lurus, masyarakat lurus. Gestur kita bengkok, masyarakat bengkok. Gestur kita romantis, ya masyarakat juga. Jadi itu, Pak, berat menjadi pemimpin hari ini karena nggak boleh tercela kan. Walaupun saya manusia juga ya, ada sedih, ada marah, ada capek, tapi memaksimalkan setiap tampil selalu sebagai energi yang terbaik lah, karena positivity itu menular, ya, hal negatif juga menular kan. Apa yang kita mau tularkan? Ya, positive mind creates positive life, negative mind juga creates negative life. Nah, saya berusaha menjaga energi positif saya. Nah, alhamdulillah vaksin ini insya Allah akan berhasil. Amin. Sehingga dengan PPKM ya, pembatasan yang mikro ini berhasil, Pak. Sekarang rumah sakit di Jawa Barat tinggal 54% dari 80%, Pak. Natal tahun baru itu puncak kasus ya. Jadi tidak ada yang antri-antri untuk masuk. Ada. Wow. Awal tahun iya, wah saya kebat-kebit karena sudah melewati kritis 70% standar pusat, melewati 60% standar WHO, sekarang minggu ini di 54. Tingkat kematian kami juga cuma 1% selama berbulan-bulan, sehingga jangan khawatir, COVID ini cepat menular ya, tapi dengan semangat, imunitas, berdoa, terapi. Yang sembuh dan sedang sembuh itu 99% kalau di Jawa Barat. Jadi itu. Nah, kemudian harapannya ekonomi pulih, orang bisa dagang lagi. Jadi ekonomi itu tertekan karena orang menengah bawah tidak punya daya beli, orang menengah atas menahan diri, Pak. Padahal dia punya uang. Makanya saya bilang ke semua orang, tolong menengah atas termasuk Anda PNS yang gajinya tidak terpengaruh oleh COVID karena dari negara kan, orang belanja ke UKM, ke warung-warung kecil, ke orang-orang susah. Maka saya bikin judul, belanja adalah bela negara gitu. Jadi Anda itu ibu-ibu senang gitu, Pak. Oh, saya bilang. Jadi saya bilang, bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu mau belanja karena perintah Pak Gubernur nggak boleh ditolak. Karena itu sedang bela negara. Ibu-ibu senang. Jadi ini ada tambahan lagi, gubernur yang paling disayang ibu-ibu. Nah, jadi situasi hari ini saya berdoa, makanya 2021 tahun pulih dari pandemi karena vaksin. Amin. Dan tahun pulih ekonomi karena belanja-belanja sudah dimulai, termasuk saya menemukan ya ini ada fakta bahwa selama COVID ada 4 ekonomi yang tidak terpengaruh. Kesehatan karena belanjanya, pendidikan, digital naik 40% dan pangan. Nah, akibatnya saya bilang, pengangguran banyak. Saya jalan-jalan naik motor sebagai gubernur, ternyata lahan kosong di tanah provinsi saya itu banyak, Pak. Cuma jadi rumput, jadi ilalang. Dalam agama saya tuh hal mubazir itu temannya setan, kira-kira begitu ya. Ya, betul. Ya akhirnya tanah kosong banyak, pengangguran banyak.
Ya sudah, saya kawinkan. Mau nggak jadi petani? Wah Pak, pendapatannya susah. Nanti saya atur karena tanahnya saya pinjemin. Jadi saya ngebagi-bagi tanah 2000 meter ke anak-anak pengangguran. Modalnya Pak, saya punya bank BJB kebetulan. Tuhan memberikan kemudahan. Nanti modal dari kami. Nanti jualnya kemana? Saya yang beli. Pokoknya kamu mau nggak berkeringat? Nah kalau mau gabunglah ke program salah satunya petani milenial. Syaratnya apa Pak? Mau tinggal di desa semaksimal mungkin. Karena apa? Tinggal di desa itu jauh dari penyakit. Kemudian pertaniannya sudah pakai teknologi 4.0 kan, sehingga bisa jual beli langsung ke Singapura, ke provinsi lain online. Maka saya bilang, tinggallah di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Gitu. Jadi tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Iya. Wah luar biasa. Ada bonus menikahi kembang desa. Tanpa bonus lagi. Pak Gub, ada satu yang menarik dari percakapan ini adalah kalimat dari Ibu Pak Gub. Jadi biasanya emak-emak kan, ibu-ibu apalagi anak lelaki itu kan sangat dijaga. Menjadi sangat aneh ketika biasanya kan ibu-ibu kalau anaknya mau ini, aduh jangan, jangan gitu. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa memberi nasihat kepada anaknya untuk kalau ada kesusahan kamu di depan. Kalau ada kesenangan kamu di belakang. Kira-kira apa latar belakangnya? Ibu saya itu kan guru pertama dan guru selamanya bagi seorang anak kan. Amin. Nasihatnya itu sebenarnya guru politik saya, ya. Dulu beliau melarang saya nyagup di Jakarta pas saya buka aja. Padahal partai ngedukung, survei bagus. Ya. Oh sempat mau ke Jakarta? Disuruh oleh partai-partai, ibu saya melarang. Bahasanya sederhana. Kamu kan sudah bersumpah mau selesai di Bandung. Kalau tidak selesai, kamu akan dicatat sebagai pemimpin yang tidak selesai. Mending kalau menang, kalau kalah, nah gitu ya. Jadi nasihat-nasihatnya melindungi. Dan seorang ibu tuh kalau ketemu hanya dua, kamu sudah ibadah, kamu sudah makan. Ya. Jadi apapun jabatan saya Pak, bertemu dengan anaknya, kalimatnya cuma dua. Kamu sudah sholat, apa kamu sudah? Nah, apa jadi latar belakang pendidikannya? Ibu saya itu dosen, Pak. Dosen, lulusan ITB, aktivis mahasiswa juga pada zamannya, dan orangnya sangat ilmiah lah kira-kira begitu. Nah, jadi nasihat itu sebenarnya semua khawatir. Terus saya tanya ke ibu saya, kira-kira gimana? Saya perlu nggak jadi relawan? Kan sebagian Pak jangan gubernur, nanti kalau vaksinnya ada apa-apa, ya kalau gubernurnya tumbeng, ini siapa yang memimpin kan gitu. Itu kan dilema Pak. Iya betul. Tapi di sisi lain juga. Dan waktu itu memang hoaxnya liar sekali. Di sisi lain, sekali. masa kita dijadikan kelinci percobaan, pemimpinnya dong, masa pemimpinnya nggak mau, berarti kita yang dikorbankan. Waduh, saya bilang. Akhirnya keluar nasihat itu dan saya jalani. Tapi, saya kan orang rasional, manusia kan diciptakan Tuhan dengan daya pikir. Saya Google dulu juga sambil takut kan, ini vaksin. Ini arsitek ini, soalnya biasa hitung-hitungan. Dampaknya apa? Saya tanya ke profesor ahlinya, Pak Gub, saya sudah 30 kali melakukan tes vaksin. Saya pertaruhkan jabatan profesor Kusnandi Unpad kan, tidak pernah ada hal-hal negatif. Seburuk-buruknya hanya demam, paling pegel. Jadi saya riset Pak, pada saat ibu menasehati saya lengkapi nasihat spiritual itu dengan data-data. Ternyata data-datanya tidak menunjukkan kekhawatiran yang orang korban hoax itu kan. Nah di momen itulah saya bismillah, saya rela menjadi sukarelawan. Disuntiklah 2 kali kan, selang 14 hari hanya pegel dan ngantuk. Tidak ada hal-hal lain. Cuman istri saya suka humor kan gitu. Bilang ke semuanya, nih lihat suami saya disuntik, nafsu makan naik, nafsu belanja juga naik. Nah, setelah itu 3 bulan antibodi saya naik, katanya 98%. Makanya kalau ada orang Indonesia mau bertanya, bagaimana vaksin? Apa akibatnya? Tanya aja ke Gubernur Jawa Barat yang sudah dari tahun lalu di dalam tubuhnya
terkandung antibodi karena vaksin COVID-19. Dan sampai sekarang masih 98%. Ya, jadi kesimpulannya mau COVID tidak COVID, pemimpin itu harus membawa rasa optimis. Amin. Pemimpin itu harus memberi contoh kan. Kemudian pemimpin itu harus membawa perubahan tadi. Tadi saya bisa aja diam Pak Pendeta, antara ini pengangguran banyak, tanah kosong, ngapain susah-susah saya ngumpulin orang buat manggil perbankan supaya, tapi kan dulu dalam agama saya kan hidup itu gimana niat. Iya. Kalau saya niatnya tadi marah dan membawa perubahan, maka kalau saya diam saya mengkhianati niat Pak. Iya betul. Ada juga pemimpin kan niatnya pengen kaya mungkin ya, Iya. maka pas jadi pemimpin ya dia cari nafkah dengan cara-cara kadang-kadang ilegal. Nah niat saya kan membawa perubahan. Jadi setiap hari saya nggak bisa diem orangnya, selalu belajar. Jadi sambil COVID saya kuliah lagi Pak di Amerika, online tapi untuk mempelajari hal-hal yang menurut saya bisa melengkapi kepemimpinan saya, karena hidup ini kan nggak boleh berhenti belajar. Jadi apa ini ambil master atau doktornya? Nggak ambil course di course. di Yale. Jadi bukan soal gelar, tapi soal ilmunya. Ya, saya udah nggak butuh gelar. Saya dikasih dokter honoris causa. Hidup bukan tujuan pakai judul lagi saya Pak. Ya Saya kan banyak orang kan carinya gelar kan, Iya. kalau perlu abal-abal apa segala macam. Tapi justru ini aneh. Sebagai seorang pejabat belajar lagi. Makanya hanya saya untuk kalau ambil di ilmu. Amerika tempat saya sekolah dulu Pak, kartu namanya itu nggak pernah pakai gelar. Jadi orang Barat itu sisi baiknya ya, dia tidak pernah terbuai oleh gelar. Dia akan melihat kita dengan apa kontribusi kita dalam hidup ini kan. Tapi kalau orang Asia, mohon maaf nih, termasuk kita, masih harus berpanjang-panjang. Kalau dokter, insinyur, wah gitu kan. Makanya Karena- Gubernur Jawa Barat terkenalnya Kang Emil. Ya gitu aja. Bilangnya Kang doang. Yang penting ada perubahan, ada kemajuan. Luar biasa. Kira-kira gitu. Iya. Nah, jadi menurut Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat, apa itu leadership? Ada banyak orang kan pikir seorang pemimpin, seorang yang punya jabatan. Ya mungkin dia wali kota, mungkin dia bupati, mungkin dia gubernur, mungkin dia kepala biro. Nah, apa yang Kang Emil ngerti atau sebagai Gubernur Jawa Barat, apa leadership itu apa sih? Ada banyak orang bilang, ya kan kami bukan leader, kami kan cuman masyarakat biasa gitu. Jadi gini, pada dasarnya pemimpin itu pengambil keputusan Pak. Pak, ini ke kiri apa ke kanan? Kayak gitu. Pemimpin harus punya keyakinan ke kiri. Makanya saya bilang sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang ngambil keputusan, walaupun keliru. Kalau keliru dia tinggal minta maaf, kita perbaiki. Tapi seburuk-buruknya pemimpin yang diam tidak mau mengambil keputusan. Maka orang yang tidak suka mengambil keputusan itu tidak cocok jadi pemimpin. Nah, di dalam keputusan terkandung resiko. Maka salah satu kualitas pemimpin adalah risk taker, berani mengambil risiko. Supaya resiko saya ini nggak negatif, makanya saya harus belajar. Jadi makanya pemimpin harus mau belajar mendengar. Penasihat saya banyak Pak, ahli ekonomi, ahli farmasi, kedokteran. Sebelum saya putuskan satu keputusan yang menyangkut hajat orang banyak, saya dengerin dulu. Jadi nggak mau dengar netizen, tapi dengar ini. Dua-dua Pak. Oh, netizen kalau juga ini dengar. dengar tatap muka, kalau netizen saya baca komen-komennya tanpa saya balas, sebenarnya saya baca. Ya. Dan kadang-kadang dapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Betul, ya. Wow. Nah itu satu. Kemudian pemimpin tadi harus memberikan keteladanan. Jadi apa itu keteladanan? Semua dimensi Pak. Penampilan saya harus rapi karena nanti dicontoh oleh orang. Ngomong saya harus jelas karena nanti dicontoh, dilihat oleh orang. Komunikasi publik saya, kemudian kehidupan saya dengan istri saya kan begitu. Saya perlihatkan supaya jadi contoh. Saya sekarang ngasuh anak yatim piatu, tiba-tiba niat saya nolong Pak. Tiba-tiba dijadikan duta foster care nasional. Saya bilang ya kalau memang ibadah saya nolongin anak ini dijadikan contoh, ya saya senang-senang aja. Tapi hidup ini saya nggak pernah ingin buat pujian Pak. Ya, pujian itu bonus aja. Nggak dipuji, nggak diapresiasi, nggak dikasih award itu
nggak masalah karena bekerja baik itu kemuliaan kan. Ya, dan ada kepuasan tersendiri. Iya, makanya bayaran saya itu adalah perubahan dan rasa terima kasih. Wow. Kemudian pemimpin juga harus visioner, nggak berpikir hari esok, berpikir 10 tahun bagaimana nasib bangsa saya kan, 30 tahun itu harus disiapin ancang-ancang. Jadi ada program yang jangka pendek istilahnya, ada persiapan yang jangka panjang. Contoh digital skill, saya genjot Pak sampai ke desa. Orang desa sekarang jualan online, ngasih makan ikan pakai HP sekarang, nggak pakai tangan lagi. Pelan-pelan dirubah. Bagaimana caranya? Jadi ada IoT Pak namanya, Internet of Things. Jadi di dalam cangkir ini ada sensor kira-kira gitu ya. Kemudian ada aplikasi, kalau saya pijit HP-nya, sensornya bergetar, dia melontar makanan ke ikan. Wow. Nah itu udah dilatih Pak, udah 2 tahun di desa-desa se-Jawa Barat. Nyari ikan di laut, dulu pakai feeling begini, sekarang pakai aplikasi Fish Finder ya. Jadi ngasih tahu pagi hari ikan sedang ada kerumunan di mana, kita menjalak ke koordinat itu. Jadi saya senang teknologi. Nah itu, jadi tiap pemimpin itu punya gaya Pak. Ada pemimpin yang diem, kalem gitu ya. Kalau saya itu ya kayak anak bapak, senang teknologi, senang inovasi. Itu ciri saya karena passionnya begitu. Nah pemimpin vision. Ini betul-betul milenial sekali, sampai petani-petani diajarin pakai aplikasi. Nah, kemudian pemimpin juga itu harus solutif, Pak. Jadi jangan nyalahin orang, jangan selalu dianya harus yang memberikan solusi gitu kan. Ada pemimpin yang hobinya kan nyalahin sistem, nyalahin orang. Nah, terakhir menjadi pemimpin tentu harus punya mental spiritual, kejujuran, integritas sebagai pondasinya. Jadi ada kualitas ke dalam yang orang tidak perlu lihat kan, ada kualitas keluar yang memang orang perlu lihat. Nah kalau ke dalam itu kan kejujuran, kesabaran kan gitu Pak, rasa syukur, itu harus paripurna. Makanya dulu saya belajar Pak, 2 tahun pertama saya banyak jerawat Pak. Kenapa? Karena omongan orang saya pikirin Pak. Saya kan udah kerja, kok dibully di medsos. Saya kan udah membawa perubahan. Banyak, ya? Maaf ya, awal-awal nih, saya belum batinnya belum ikhlas. Saya kan udah bawa perubahan. Kok ada grup hater saya ngumpul di Facebook kan, sengaja lama-lama saya dinasehatin kan oleh ibu saya. Anakku, kalau kamu hidupnya demi omongan orang, itu tidak akan selesai. Kamu kerja baik diomongin, kerja buruk juga diomongin. Tapi kalau kamu yakin kamu tidak melanggar perintah Tuhan kan gitu ya, tidak melanggar syariat, tidak tercela, sudah yakini saja. Rasul kamu saja Muhammad, orang paling baik di dunia ini dalam kacamata kami, itu tidak disukai juga oleh segelintir sekelompok orang pada zamannya. Apalagi kamu manusia biasa. Oh iya. Nah akhirnya itu jadi prinsip Pak. Selama saya lurus, ikut aturan, bukti perubahan ada, masih juga ada orang ngebully, nyinyir, julid, saya tidak akan pikirkan. Gitu. Tapi saya lihat kalau itu sifatnya kritik, ya udah saya perbaiki. Tapi ada juga orang tidak bisa membedakan hari ini ya, antara kritik dan membuli. Ya. Oh Pak Gubernur gemuk, oh ya saya bilang. Oh Pak Gubernur jelek, ya nggak masalah. Banyak Pak. Makanya netizen Indonesia itu survei menurut Microsoft, kalau Bapak baca kan, netizen paling tidak sopan se-ASEAN. Sedunia kali jangan-jangan. Iya, kalau tidak punya akhlak, artinya nggak bisa menahan diri. Kenapa saya bilang? Karena orang Indonesia itu Pak Pendeta, bukan tidak suka baca, tidak suka menulis. Ya. Hobinya itu ngobrol. Ngobrol ketemu teknologi, namanya media sosial. Maka lahirlah perjodohan itu yang sifatnya pendek-pendek, dangkal-dangkal, ngobrol-ngobrol itu kan. Maka saya bilang bermedia sosial itu seperti berlalu lintas. Semua orang bisa nyupir, tapi tidak semua orang bisa berlalu lintas. Nah media sosial juga sama, semua orang bisa pegang, tapi tidak semua orang bisa punya etika, adab dalam kapan menjawab, kapan menahan diri. Dalam agama saya disampaikan, bicaralah yang baik, kalau tidak bisa kamu diam. Itu prinsip ya. Makanya saya kalau nggak ada hal baik dari mulut saya untuk diomongkan,
mending saya diam daripada ngomongin jelek keluar dari mulut saya kan. Nah, kalimat nasihat itu saya tambahi, bicaralah yang baik atau diam, postinglah yang positif atau tahan gitu. Jangan dikit-dikit Karena sebelum ada media sosial, mungkin Indonesia termasuk salah satu negeri yang paling sopan santunnya tertinggi kan, Pak Gop? Itu kekhawatiran saya. Kita kan terkenal sebagai bangsa yang paling ramah. Iya, jalan aja kan kita Tapi di depan kalau orang gitu kan. ketemu tatap muka, kalau di virtual kok jadi bangsa yang barbar kan. Iya. Nah, itu saya khawatir, jangan sampai begini. Pak Gop, biasa aja gitu kan, gitu kira-kira ya. Saya bilang, kebiasaan yang jumlahnya banyak dan dilakukan oleh orang banyak, Jadi habit. hal negatif itu jadi nilai. Jadi nilai. Apakah kita mau kita sebagai bangsa yang kasar ini sebagai nilai baru untuk anak cucu? Saya nggak mau kalau saya. Makanya saya mau melawan itu. Saya punya kekuasaan, Pak. Saya mau bikin kurikulum, namanya kurikulum etika media sosial. Oh iya? Iya, sedang saya persiapkan. Wah, ini kayaknya perlu ini Se-Indonesia itu, Pak. Se-Indonesia perlu, karena buat saya nilai negeri kita ini, karena kan dulu kan terkenal di mana-mana ya, kita kalau jalan di depan orang aja istilahnya tangan masih di depan gitu kan. Sekarang aja nunjuk aja kita nggak pernah begini. Sekarang aja ke guru orang nggak takut, malah lapor ke orang tuanya ngelabrak gurunya. Dulu mah kan itu yang saya bilang, dulu kalau kita ke bioskop, walaupun kita udah antri karcis, udah guru kita lari, iya kan? Sekarang kalau kita sama-sama antri karcis, guru kita yang lari, ada murid saya. Nah, yang terakhir ini salah satu Pak Gop yang kita mau tahu, banyak orang di tengah kesibukan kegiatan-kegiatannya biasanya keluarga terabaikan, gitu. Nah, kalau kita lihat dan juga banyak yang nggak tahu kenapa ya, takut sekali posting istrinya, takut sekali posting urusan-urusan quote-unquote keluarganya. Nah, Pak Gop ini salah satu yang sangat manis, mesra dengan keluarganya yang kelihatannya di budaya Indonesia agak kurang gitu. Nah, apa arti keluarga buat Pak Gop? keluarga saya itu, Pak, seperti baterai, Pak. Kalau HP kita low bat, saya ngecasnya kemana? Kira-kira gitu kan? Ya nyari baterai kecolokan. Nah, keluarga itu adalah pengisi energi saya. Kalau saya udah low bat, udah capek, ketemu anak saya, ketemu istri saya, ketemu bayi saya, itu kan hidup itu merasa, oh ternyata saya nggak sia-sia ya, tadi berjam-jam kemana ngurusin apa, demi anak saya hidupnya nggak susah dibanding generasi bapaknya kan. Jadi melihat anak saya membuat saya semangat membawa perubahan, karena dia akan hidup di dunia yang saya bangun oleh kekuasaan saya kan. Dan kalau ke istri saya, ya hidup saya itu ditemani, makanya saya ditemani istri saya itu tahun ini 25 tahun. Untuk ukuran pernikahan kan silver age, Pak, ya, silver anniversary. Karena saya sedih, Pak, dikit-dikit cerai, maaf ya. Yang dipertontonkan oleh media kita adalah sisi-sisi buruk, orang selingkuh, pelakor, apa gitu ya. Tapi inspirasi tentang kemuliaan berkeluarga, saling menyayangi itu nggak pernah dipertontonkan. Yang dipertontonkan itu kan sisi selingkuhnya. Makanya saya bilang, saya mau menampilkan seorang gubernur itu apa adanya. Makanya kadang-kadang saya bajunya cuek, ya saya nggak mau formal-formal ya, karena pejabat juga manusia gitu. Saya tunjukkan hobi saya apa, kulineran di kaki lima, biasa aja gitu. Jadi Pak Gop, apa bedanya sebagai gubernur dengan dulu arsitek? Nggak ada bedanya. Yang membedakan jadwal saya lebih sibuk. Tapi spirit hidup saya, nasib lebih banyak orang di tangan yang Tuhan percayakan ke saya. Gaya hidup gitu saya, berpakaian saya nggak mau berubah. Saya nggak mau berubah demi jaim istilahnya ya, jaga image harus terlihat super perfect, nggak mau. Nah itu, jadi. Dan buat Pak Gop, tetap waktu bersama dengan keluarga itu bagian yang penting. Penting, Pak. Saya tadi kalau saya baterainya habis, kalau nggak ada keluarga, saya mau ngecas kemana? Kira-kira ya. Karena banyak orang kan begini, setelah pejabat kalau ada anaknya atau istrinya, aduh, papa sibuk. Jadi di rumah istilahnya hanya tempat istirahat. Tapi bapak melihat rumah sebagai tempat ngecas baterai. Justru saya itu banyak berkorban ya. Ini saya kasih tahu satu sisi pengorbanan pemimpin. Pemimpin di Indonesia itu tidak boleh cuti, Pak. Cutinya itu hanya 3.
cuti kampanye, berarti kan 5 tahun sekali. Ya. Cuti karena sakit di rumah sakit, nauzubillah kan, jangan sampai. Jangan Ketiga, cuti ibadah kalau muslim umroh. Jadi saya tidak punya cuti buat anak saya dan keluarga saya. Dari kecil tahu-tahu sekarang udah mau lulus ITB, saya juga kaget, Pak, saya mau skripsi tugas akhir. Kemarin masih di kira-kira gitu ya. Kami nggak punya libur, Pak. Jadi kadang-kadang saya lagi dinas ke Bali, saya telepon keluarga, udahlah terbang aja, saya tambahin 1 hari karena nggak bisa saya berlibur itu, harus minta izin. Jadi ada pengorbanan. Makanya pada saat quality time itu hilang oleh resiko jabatan, saya gantikan dengan rutinitas yang nggak boleh hilang. Makanya saya sebagai gubernur masih ngajarin anak saya matematik gitu. Wow. Masih ngajarin anak saya milih warnanya merah, ngelukis. Sekarang anak saya tiba-tiba selama COVID yang tadinya tidak tahu bahwa dia punya bakat melukis, sekarang melukis, Pak. Wow. Dan saya senang kenapa? Lukisannya ada yang beli. Jadi dia mau pengen iPhone. Saya bilang, kamu nabung dulu setengahnya, nanti papa bayari setengahnya. Sambil menabung dia melukis. Tiba-tiba ada kolega saya, Gub, ini lukisan siapa? Ini lukisan anak saya. Boleh nggak saya beli? Waduh, saya nggak tahu, ini mah anak saya iseng-iseng. Ternyata dibeli seharga iPhone. Jadi saya bilang ke anak saya, Tuhan tuh baik sama kamu. Kamu menemukan bakat kamu punya cerita. Usia berapa dia? SMA kelas 1, Pak. Dan memang dia suka menggambar, melukis sekarang? Sekarang melukis, karena saya suruh lihat di YouTube. Jadi saya bilang, nih kamu bisa mendapatkan uang dari imajinasi kamu. Dan kamu bisa punya barang yang kamu mau pakai duit sendiri. Makanya iPhone-nya dapat, tabungan yang tadi buat belinya disimpan kan. Jadi di balik negatifnya COVID ya Pak, ada hal-hal baik lah ya. Dalam kehidupan kan. Luar biasa. Orang jadi suka menolong tuh selama COVID tinggi Pak. Yep. Sampai hari ini yang nyumbang ke Jawa Barat banyak. Termasuk setelah wawancara ini saya mau posting Pak. Ada developer mau nyumbang 10 rumah untuk pahlawan-pahlawan COVID. Perawat yang nggak punya rumah tapi dia hero kan. Jadi ini budaya gotong royong kita kembali terangkat. Tapi kuncinya trust. Kalau ke Pak Ridwan saya percaya. Jadi memang trust itu the most valuable thing Pak buat seorang pemimpin. Yes. Karena kalau nggak percaya saya mau ngomong apa aja orang nggak percaya kan? Ya karena dia pikir Pak Gubernurnya makanya, cari dana aja. Makanya track record, kredibilitas harus dijaga. Nah, Kang Emil, pertanyaan terakhir kita sekarang dalam kepemimpinan, bagaimana Kang Emil memandang yang minoritas atau minoritas? Karena dalam kepemimpinan kan pasti ada perbedaan, ada segala sesuatu gitu. Nah, bagaimana melihatnya? Ada banyak orang kan melihat, waduh, kalau gubernurnya istilahnya dekat sama ibadah, waduh kita nanti tersingkir. Nah kan ada banyak hal seperti itu yang terjadi. Bagaimana menurut Pak Gubernur? Pertama, kita hidup sesuai perjanjian kita Pak. Ya. Indonesia itu lahir karena perjanjian. Kita berjanji satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua dihargai haknya. 2, kita berjanji saling tolong menolong dengan kemanusiaan. 3, kita berjanji kita harus bersatu NKRI sila ketiga. 4, kita berjanji kalau ada masalah kita musyawarah. 5, kita berjanji kesejahteraan itu milik semua kan. Ya. Nah jadi saya itu Pancasila Pak kuncinya. 1. Kedua, keluarga kami ini membela negeri ini luar biasa Pak. Kakek saya di penjara Belanda 2 kali. Karena bertempur melawan Belanda sebagai kiai kan. Kemudian uas saya gugur oleh Belanda, gugur oleh PKI juga. Kami dimusuhi juga oleh DITII, pesantren-pesantren kami. Sehingga kakek saya menasehati, tolong bela agama, bela negara, itu wasiat saya kira-kira begitu. Yang ketiga Pak, saya ini pernah jadi minoritas Pak. Saya tinggal 7 tahun di luar negeri, mohon maaf ya, 5 tahun di Amerika, itu susah ibadah. Jadi untuk sholat Jumat itu harus ke basement Pak, ya, sebagai orang Islam di negeri sana gitu ya. Untuk
sholat di kantor tuh susah, nggak ada tempat wudhu, harus cari gudang. Saya sangat tidak nyaman, makanya sekarang saya jadi pemimpin, saya memahami persis apa yang dibutuhkan. Jadi karena pernah ngalamin ternyata minoritas. Mungkin tidak semua orang pernah ngalamin, tapi saya pernah ngalamin. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan saya, pasti ngebela. Gitu. Nah itulah sebagai gubernur, kuncinya kalau ada kita salah paham, kita harus rajin duduk bersama dialog. Kebanyakan tuh salah paham, Pak. Orang yang benci itu ada dua, karena ekonomi. Saya miskin sekali, saya harus nyalahin orang, saya jadi teroris, ada. Tapi ada yang benci karena ideologi kan, antar beda agama. Nah, yang kedua ini kuncinya banyak dialog. Dulu pernah waktu saya wali kota, ada Natal dibatalkan sempat ya. Oh iya betul. Itu Pak Stephen Tong ya itu acara provinsi, bukan acara kota. Harusnya gubernur saat itu yang turun. Tapi saya nggak enak hati kan. Wah ini wilayah saya, walaupun acaranya provinsi, ya udah saya datang. Saya yang minta maaf Pak. Saya datengin orang yang ngeganggunya, saya nasehatin. Kenapa gini, kenapa gitu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, biar saya yang mengklarifikasi sesuatu yang ternyata tidak terbukti kan. Dan akhirnya saya ganti waktunya yang terganggu itu kan. Nah tindakan itu Pak, itu tindakan yang sebenarnya bukan wewenang saya, tapi saya lakukan karena hati kecil saya mengatakan pemimpin harus melindungi. Saya disumpah itu bukan hanya jadi pemimpin agama saya disumpah menjadi pemimpin semua umat beragama selama KTP-nya Jawa Barat. Mau orang Islam, Kristen, mau Hindu, Buddha, Konghucu, mau orang baik, mau orang nggak baik, semua gubernur. Sajadah, haram jadah, ibaratnya gitu ya. Selama dia KTP-nya Jawa Barat, saya sudah bersumpah di kitab suci saya melindungi. Dan itu sumpah yang berat karena berat sama Tuhan. Maka saya sampaikan, pada dasarnya saya temukan masalahnya. Ini ruang dialog, ruang komunikasi yang sering menjadi problem tentang pendirian rumah ibadah agak terkendala kan. Ini sedang saya bereskan satu-satu. Makanya kuncinya tadi, saya ini pemimpin Pancasilais, Pancasila sebagai dasar saya mengambil keputusan. Selama semuanya tidak lari dari 5 sila itu, saya meyakini apa yang saya lakukan benar, termasuk membela hak beribadah, membela hak beragama. Jangan khawatir. Iya. Dan Bapak mengedepankan humor di atas segala persoalan. Karena ada temuan dari Facebook Pak. Waktu saya ke Amerika, ke kantor pusatnya, dia bilang, Mr. Mayor zaman wali kota, kalau Anda posting serius, interaksinya sedikit. Karena orang Indonesia senangnya humoris. Tapi kalau Anda postingnya humoris, interaksinya banyak. Saya testing Pak, di posting saya. Wahai warga Bandung, dulu ya, dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempatnya. Yang komen cuma 50 Pak. Saya rubah kalimatnya. Wahai warga Bandung, dalam rangka Piala Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nah, yang komen 5.000. Yang komen 5.000. Jadi artinya pesannya serius, gaya bahasanya humoris. Betul. Dan itu memang di dalam diri Bapak, bukan dibuat-buat, betul? Enggak, itu memang orang Sunda kayak Sule semua. Memang bodor gitu. Saudara kasih dalam Tuhan, itu luar biasa. Seluruh pembicaraan ini kesimpulannya adalah buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada temannya. Hari ini kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa. Saya percaya kita dapat mengambil intisari dari pelajaran yang baik tentang leadership, baik tentang keluarga, baik tentang menghadapi masalah, baik tentang mengambil keputusan dalam kehidupan, dan bahkan juga menambahkan humor dalam keseharian hidup kita. Life is tough, we are not living in Eden yet. Hidup itu keras, kita belum tiba di sorga. Tetapi kalau kita dapat tersenyum, kita dapat tenang, kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya, kita berkualitas dan berintegritas, maka atas izin Tuhan, kita akan melihat segala sesuatunya menjadi indah. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Bapak Gubernur Jawa Barat, Insinyur Ridwan Kamil, mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut.